Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 508. Pria parubaya dengan jubah brokat mengenakan topi bertepi tinggi, dan dia memiliki janggut yang lebat. Wajahnya cerah, dan dia memancarkan udara khas dari seorang kultivator alam manifestasi spiritual. Zhou Fengzi. Dia adalah sesepuh sekte dalam dari Fulcrum of Heaven Sword Sect, seorang ahli yang melangkah ke alam manifestasi spiritual 1 dekade lalu. Ketika dia berbicara, semangat kelompok melonjak. Alis dicat Jiangli sedikit berkerut, dia sepertinya mengingat sesuatu. Marsial Paman Zhou, saya ingat bahwa Anda dan Junior Apprentice Brother Zhou Ziqian berasal dari Great Zhou. Jangan bilang kamu kenal Suyi. Saat dia berbicara, dia pertama-tama melirik Zhou Fengzi, dan kemudian ke pemuda berjubah perak di sampingnya. Mata pemuda itu menyipit. Jika pewaris Zhou Agung, Zhou Zili, di sini, dia akan mengenali pemuda itu sekilas. Ini adalah kakak tirinya, pangeran tertua dari Zhou Agung, Zhou Ziqian. Memang, kata Zhou Fengzi, menatap Jiang Li dengan sedikit terkejut. Aku pernah mendengar tentang bocah itu sebelumnya. Kembali ke Zhou Agung, dia membunuh banyak anggota klan saya, bisa dibilang dia adalah musuhku. Kelompok itu tercengang, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa tercerahkan. Tidak heran Penatua Zhou sangat proaktif tentang hal ini. Jadi, dia sudah lama memandang Su Yi sebagai musuhnya. Ekspresi Qiu Hengkong berubah secara dramatis. Ini buruk. Dia tidak akan pernah menduga bahwa seseorang yang menonjol seperti Zhou Fengzi memiliki dendam terhadap Su Yi. Saat itulah Zhou Ziqian yang berjubah perak angkat bicara. Dia tampak sedih. 4 bulan lalu, di kota Kekaisaran Zhou Agung, ibu kota Giok, Su Yi membunuh sekelompok seniorku. Untuk memastikan keselamatan saya, senior saya yang masih hidup mengirim saya jauh. Dia berhenti sejenak untuk mengambil napas dalam-dalam. Saya tidak akan pernah menduga bahwa saya akan bertemu musuh lama saya sekarang, apalagi bertemu dengannya di sini. Dia terdengar gelisah. Kelompok itu tampak tertegun. Bahkan Jiang Li tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Bukankah ini terlalu banyak kebetulan yang terjadi sekaligus? Tapi saat itulah Yu Wensu menggelengkan kepalanya. Marsial Paman Zhou, saya memutuskan untuk menantang Su Yi untuk melindungi prestise sekte, bukan untuk membalas dendam. Jika itu yang Anda cari, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Dia secara alami memiliki prinsip dan cara sendiri dalam melakukan sesuatu. Dengan statusnya sebagai kepala pedang generasi muda sekte, dia tidak perlu menyibukkan diri dengan sesepuh seperti Zhou Fengzi. Dengan akumulasi dan bakatnya, posisinya suatu hari akan melampaui posisi Zhou Fengzi. Alis Zhou Fengzi berkerut tanpa terasa, tapi kemudian, dia tersenyum. Marsial Nephel, dengan metodeku, aku secara alami bisa membunuh Su Yi tanpa campur tanganmu. Saya hanya berencana untuk meminjamkan prestise saya, aku tidak akan terlibat. Yu Wensu mengangguk. Itu untuk yang terbaik. Jiang Li menghela nafas pada dirinya sendiri. Senior Apprentice Brother Yu, Marsial Paman Zhou, Menara Harta Karun adalah wilayah keluarga Jiang, dan Su Yi adalah salah satu pelanggan kami. Jika Anda harus menargetkannya, baiklah, tapi tolong jangan targetkan dia di sini. Baik Zhou Fengzi dan Yu Wensu setuju. Hati Qiu Hengkong semakin berat, dan dia merasa semakin panik. Dia diam-diam menguatkan dirinya sendiri. Sebentar lagi, ketika rekan Daois Su muncul, aku harus segera memperingatkannya, apapun yang terjadi. Aku harus membuatnya pergi secepat mungkin. Tapi saat itulah Zhou Fengzi meliriknya dan berkata dengan lembut, Hengkong, kamu adalah murid dari Fulcrum of Heaven Sword Sect kami. Ketika Su Yi keluar dari ruang kerjanya, Anda tidak boleh memberi isyarat kepadanya dengan cara apapun. Suaranya hangat dan ramah, tapi Qiu Hengkong mau tidak mau bergidik. Waktu berlalu. 4 jam kemudian, tiba-tiba, pintu ruang kerja yang jauh terbuka, dan sekelompok orang keluar. Pemimpinnya adalah pria tua berjubah panjang dengan kulit tembaga dan rambut acak-acakan. Terlepas dari usianya yang tampak jelas, dia sehat, hangat, dan energi. Setiap inci dari dirinya memancarkan aura yang mendominasi. Mata Jiang Li berbinar. Dia berjalan ke arahnya, lalu membungkuk memberi salam. Paman Yu, apakah kamu berhasil? Salam, Grandmaster Yu. Yu Wensu dan yang lainnya juga menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Bahkan Zhou Fengzi mengepalkan tinjunya dan memiringkan kepalanya, dia tidak berani lalai. Mengapa? Karena lelaki tua di depan mereka adalah pembuat senjata terkenal di dunia Yusuya. Semua orang memanggilnya Grandmaster Yu. Dari semua pembuat senjata di dunia, dia berada di posisi 3 teratas. Selama bertahun-tahun, banyak pembudidaya alam manifestasi spiritual telah datang mencarinya dengan harapan mempekerjakannya untuk membantu mereka menempa harta sihir. Yusuya mengabaikan semua orang kecuali Jiang Li. Dia pendiam,
dengan wajah kaku dan tidak tersenyum, tetapi ketika dia melihat Jiang Li, sudut bibirnya melengkung ke atas. Anda secara pribadi mempercayakan saya dengan tugas ini. Bagaimana mungkin saya bisa ceroboh? Dia kemudian melirik salah satu petugas yang menemaninya. Tunjukkan pada mereka pedang harta karun. Pelayan itu membawa kotak pedang, yang buru-buru disodorkan kepada Yu Wensu dengan kedua tangan. Saat Yu Wensu membuka kotaknya, ada kilatan cahaya keemasan yang tajam, dan cahaya dingin berkabut menembus udara. Orang-orang di dekatnya merasakan sakit yang menusuk di kulit mereka, dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Pedang spiritual emas tergeletak di dalam kotak itu. Itu tampak seolah-olah seluruhnya terbuat dari emas ilahi. Itu cerah dan bersih, dan gumpalan spiritualitas tajam yang menarik perhatian bertahan di sekitar tepinya. Pedang yang bagus. Mata kelompok itu berbinar. Namanya Floating Gold, dan itu adalah harta karun dari 30.000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum ini, itu sangat kuat dan sangat merusak. Satu-satunya kekurangannya adalah ujungnya rusak, itu sebaliknya sempurna. Namun sekarang, setelah Grandmaster Yu memperbaikinya, cacat sebelumnya tidak ada lagi. Ini meningkatkan kualitas pedang ke tingkat yang sama sekali baru. Terima kasih banyak, Grandmaster Yu. Yu Wensu membungkuk dengan rasa terima kasih. Dia adalah seorang pembudidaya pedang dengan hati sekeras batu, tetapi ketika dia melihat pedangnya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya. Yusuya tidak memikirkannya. Pedang ini telah lama memunculkan tubuh jiwa roh senjata, dan memiliki tingkat kecerdasan dan spiritualitas yang pasti. Itu satu dari 10.000 bahkan di antara senjata spiritual, yang saya lakukan hanyalah memperbaiki kerusakannya. Jiang Li menekan bibirnya menjadi senyuman. Paman Yu, jangan terlalu rendah hati. Semua orang tahu bahwa pengrajin yang mampu memperbaiki senjata spiritual semacam itu sangat langka, Anda dapat menghitungnya dengan jari Anda. Dan kamu salah satu dari sedikit. Yang lain juga menimpali, pujian mereka mengalir tanpa henti. Alis Yusuya bergeser ke atas. Tingkat sanjungan ini bahkan membuat wajahnya yang kaku melunak, jelas bahwa dia juga cukup senang dengan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Jiang Li, hanya sedikit di dunia ini yang mampu memperbaiki senjata spiritual semacam itu. Aku sudah menyelesaikan tugasku, jadi aku akan pergi. Nak, mau main catur? Yusuya memandang Jiang Li. Dia memiliki 3 nafsu besar. Pertama adalah menyempurnakan senjata. Kedua adalah bermain catur. Ketiga adalah minum. Setiap kali dia selesai menyempurnakan senjata, dia selalu membutuhkan permainan catur yang menyenangkan. Jiang Li berkata dengan nada meminta maaf, Paman Yu, lain kali, aku akan dengan senang hati setuju untuk bermain denganmu, tapi, aku harus menunggu di sini lebih lama lagi. Kamu sedang menunggu seseorang. Yusuya tertegun. Tao Yunci tidak bisa membantu tetapi menyela. Sejujurnya, kami di sini menunggu seorang pemuda bernama Sui. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa tidak ada pedang yang dijual di sini yang layak untuk temannya, jadi dia meminta bengkel untuk membuatnya menjadi pedang sendiri. Dia jelas membuat masalah, itu jelas bagi siapapun. Yusuya secara alami memahami ini juga. Alisnya berkerut, dan dia menatap Jiang Li. Apakah pemuda itu benar-benar mengatakan itu? Jiang Li mengangguk. Dia melakukan. Yusuya mendengus mengejek. Beberapa pedang yang dijual di sini adalah karyaku, sementara yang lain dibuat oleh muridku. Mengapa anak Su itu membuat mereka terdengar sangat rendah? Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dia hanya orang kecil yang sombong, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan membuat masalah untuknya. Katakan padaku, Nak, mengapa kamu menunggu di sini untuk seseorang seperti dia? Jiang Li ragu-ragu, lalu berkata, sebagian karena aku ingin melihat pedang spiritual seperti apa yang akan dia tempa, sebagian karena magang senior, kakak Yu ingin menantangnya untuk berduel dan melihat siapa yang lebih kuat. Dia tidak menyebutkan bisnis Zhou Fengzi atau Zhou Ziqian dengan Sui. Bagaimanapun, itu adalah permusuhan pribadi. Yusuya langsung terpana. Dia sangat menyadari bahwa Yu Wensu adalah kepala pedang dari generasi muda Fulcrum of Heaven Sword Sekte, salah satu jenius terbesar di era modern. Jika Yu Wensu berencana menantang Sui, dia takut bocah itu tidak sederhana. Yusuya baru saja akan meminta lebih banyak informasi ketika tiba-tiba, dengungan pedang penuh dengan keganasan terpancar dari dalam salah satu ruang kerja yang jauh. Itu seperti lolongan Dewa Iblis Purba, dan itu mengandung aura yang menakutkan. Ini, banyak dari mereka yang hadir bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ekspresi mereka berubah. Murid Jiang Li mengerut. Emas terapung Yu Wensu sepertinya merasakan sesuatu, dan itu sedikit bergetar, mengejutkan pemiliknya. Mata Zhou Fengzi terlihat aneh. Yusuya, bagaimanapun, bereaksi seolah-olah dia disambar petir. Sungguh pedang yang luar biasa dan ganas. Siapa yang memalsukannya? Begitu dia mengatakan ini, dia berlari seperti embusan angin, menuju sumber dengungan pedang, sepertinya dia panik untuk melihatnya sesegera mungkin. Pembuat senjata Grandmaster yang sudah lama terkenal ini tidak diragukan lagi telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri.
Namun, untuk dengungan pedang yang mengejutkan Yusuya dengan sangat buruk memperjelas betapa luar biasanya senjata spiritual yang hampir selesai menghasilkan itu. Senior Apprentice Sister Jiang, jangan bilang bengkel keluargamu memiliki pembuat senjata yang bahkan lebih mampu daripada Grandmaster Yu. Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Jiang Li juga benar-benar tersesat. Dia menggelengkan kepalanya. Kami tidak, tetapi saya mendengar bahwa ketika penyuling senjata menempa senjata, dengan sedikit keberuntungan, mereka dapat mencapai efek yang serupa dengan ketika seorang kultivator mencapai pencerahan mendadak. Itu semacam inspirasi ajaib, dan bisa menghasilkan pedang spiritual yang luar biasa. Namun, situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Zhou Fengzi menghela nafas. Kalau begitu, aku khawatir harta tak tertandingi lainnya akan muncul dari bengkel keluarga Jiang. Yang lain tidak bisa membantu tetapi merasa iri. Bahkan Jiang Li agak bersemangat. Hanya ekspresi Qiu Hengkong yang sedikit berubah. Tampaknya sumber dengungan itu adalah ruang kerja yang Su Yi masuki. Mungkinkah itu dia? Qiu Hengkong tidak berani mengatakan dengan pasti. Dia tidak pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Su Yi mahir dalam pemurnian senjata juga. Selain itu, sebelumnya, gelombang dengungan ganas itu disertai dengan suara seperti raungan Dewa Iblis Purba. Itu mengguncang pikiran dan jiwa. Tidak ada penyuling senjata biasa yang bisa menghasilkan pedang seperti itu. Qiu Hengkong mau tidak mau curiga bahwa Grandmaster Yu pun tidak bisa menempa pedang spiritual pada tingkat itu. Jika dia bisa, mengapa dia begitu terkejut hingga kehilangan ketenangannya? First Immortal of the Sword, Chapter 509. Siapa yang menempa senjata di sana? Yusuya berdiri di luar pintu bengkel yang tertutup rapat dan menarik napas dalam-dalam. Petugas di dekatnya saling memandang. Yusuya langsung tidak sabar. Kalian semua, berdiri di samping. Jangan menimbulkan gangguan. Setelah memberikan perintah ini, dia dengan hati-hati membuka pintu sedikit dan menyelinap masuk secara diam-diam. Sepertinya dia tidak takut apa-apa selain mengganggu siapapun yang bekerja di sini. Sementara itu, di dalam ruang kerja, Below berkobar, memancarkan gelombang panas yang membakar. Pedang spiritual melayang di atas tungku tripod, segera menarik perhatian Yusuya. Matanya melebar, dan ekspresinya dipenuhi dengan kekaguman yang tak tertahankan, keheranan, kebingungan, dan kegilaan. Pedang itu hanya berukuran 2 kaki, 3 inci panjang dan 3 jari. Bilahnya seputih salju dan tembus cahaya, dan bersinar dengan cahaya redup, jernih, keperakan, seperti cahaya ilusi dan halus dari bintang-bintang. Pedang itu hanya melayang di sana, berdengung seperti air pasang, mengaum seperti dewa iblis abadi. Udara ganasnya begitu kuat, hampir tampak nyata, dan melonjak ke seluruh ruang kerja. Bahkan dengan mata telanjangnya, Yusuya bisa melihat pola bintang dan awan dari sebuah dekrit. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tampak berkedip-kedip di dalam diagram. Dan di bawah dekrit itu ada sosok merah tua yang tertekan, menyeramkan, dan menakutkan. Roh jahat. Ini menyaksikan ini merupakan kejutan besar bagi Yusuya. Seberapa terampil seseorang untuk menempa senjata ilahi seperti itu. Itu seperti mencuri kekayaan dari langit. Pengerjaan ini hampir luar biasa. Aku menyegel roh jahat kuno di dalam pedang dengan dekrit bintang perwujudan. Kedepan, saat Anda memelihara pedang, yang harus Anda lakukan hanyalah mengedarkan kekuatan edik untuk secara bertahap menyempurnakan aura jahat dan jahat dari roh jahat yang terperangkap. Ini akan berfungsi sebagai makanan untuk bilahnya. Setelah kejahatan roh telah sepenuhnya dimurnikan, itu akan menjadi tubuh spiritual yang murni. Anda kemudian dapat menggabungkan tubuh spiritual ke dalam edik Manifesting Stars. Tak lama kemudian, Anda akan dapat memurnikan tubuh spiritual menjadi jiwa pedang. Sederhananya, dengan Manifesting Stars edik, kamu tidak perlu takut dengan roh jahat kuno yang bertingkah laku. Sebaliknya, Anda dapat memanfaatkan kekuatannya untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan pedang. Suara tenang dan santai ini bergema di seluruh ruang kerja. Yusuya secara naluriah melihat ke arah sumbernya. Baru pada saat itulah dia melihat bahwa pembicaranya adalah seorang pemuda jangkung, kurus, berjubah biru. Dia berdiri di depan tungku, tampak tenang dan terpisah. Keindahan yang indah dalam pakaian seputih salju berdiri di sampingnya. Matanya yang berbintang tertuju pada pedang spiritual seputih salju yang jernih. Dia tampak sangat senang dan tergila-gila. Yusuya tiba-tiba tampak mendapatkan kembali kejernihan mentalnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, pedang itu, Tuan Muda, apakah Anda menempanya sendiri? Su Yi melirik pria tua yang menerobos masuk tanpa diundang. Apapun, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, bersikaplah baik dan tunggu giliran Anda. Nadanya biasa saja, seperti guru sekolah yang memarahi muridnya, dia tidak sedikit pun sopan. Yusuya tertegun. Wajahnya memerah, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menggosok kedua tangannya, tetapi pada akhirnya, dia hanya berdiri diam di sudut. Penggarap pedang terobsesi dengan dao pedang. Sebagai penyuling senjata, Wen Suya juga terobsesi dengan dao penempaan. Justru karena dia terlalu ingin tahu bagaimana pedang itu ditempa sehingga dia tidak marah bahkan setelah seorang pemuda seperti Su Yi menegurnya.
Kakak Su, apakah kamu benar-benar membuatkan pedang ini untukku? Yue Xichan tampak tidak yakin, seolah dia tidak berani mempercayainya. Sebagai seorang pembudidaya pedang, dia dapat dengan jelas merasakan betapa luar biasanya pedang spiritual ini. Namun, karena itu sangat luar biasa, dia merasa sulit untuk percaya bahwa dia bisa menjadi tuannya. Itu adalah hadiah yang sangat besar sehingga dia merasa itu luar biasa. Hanya pedang spiritual seperti ini yang layak untukmu, kata Sui. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Pedang yang melayang di atas bengkel terbang ke telapak tangannya. Dia kemudian memberikannya kepada Yue Xichan. Ambil. Yue Xichan menatap dengan bingung sebelum mengulurkan tangan untuk menerimanya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum yang mempesona dan memikat. Itu adalah ekspresi kegembiraan dan rasa terima kasih yang murni. Tepi matanya sedikit memerah, dan terlihat agak lembab. Awalnya, dia pikir akan lebih dari cukup jika dia membelikannya pisau yang layak. Siapa yang mengira dia akan menempa pedangnya sendiri, apalagi yang berkualitas tinggi. Tentu saja dia tergerak. Bagaimana mungkin dia tidak? Kakak Su, Yue Xichan baru saja akan berterima kasih padanya ketika Su Yi tersenyum dan memotongnya. Pedangmu sekarang sudah lengkap. Anda harus memberinya nama sebelum melakukan hal lain. Yue Xichan menarik napas dalam-dalam, menekan emosinya yang melonjak, dan berbisik, kuharap kau bisa memilih namanya. Su Yi tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Aku memalsukannya untukmu, dan sekarang kau ingin aku menyebutkannya juga. Kamu benar-benar malas. Pipi putih Yue Xichan memerah. Dia baru saja akan menjelaskan ketika Su Yi tertawa dan menghentikannya. Ini adalah pedang pertama yang kutempa untukmu sebagai panduanmu menuju Dao Pedang. Secara alami memiliki arti khusus, tetapi pedang ini tidak dapat menemani Anda dalam pertempuran selama sisa hidup Anda. Tidak pantas memberikan nama yang terlalu megah atau sempurna, terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Su Yi merenung sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kita mengambil karakter dari namamu dan menyebutnya Hati Cicada? Chan, artinya jangkrik, jadi nama ini bisa mewakili hati pedangmu. Cicada's Heart, jantung pedangnya. Nama itu tampak sederhana, tapi mengandung harapan Su Yi untuknya. Dia berharap saat Yue Xichan mengejar Dao of the Sword, dia akan mempertajam hatinya dalam proses itu. Seberapa pintar wanita muda yang sedingin es ini. Dia langsung mengerti arti yang tersirat, dan dia berkata dengan gembira, nama yang sangat bagus. Saat itulah Yusuya tidak bisa menahan diri lagi. Bagaimana bisa pedang spiritual dengan kualitas seperti ini tanpa sarungnya? Saya kebetulan punya satu yang menurut saya hampir tidak layak untuk itu. Mohon diterima. Saat dia berbicara, dia mengambil sarung dari liontin penyimpanan batu gioknya dan menyodorkannya dengan kedua tangan. Sarungnya berwarna putih pudar. Itu sederhana dan bersahaja, tanpa ukiran atau dekorasi sedikit pun. Namun, ketika Su Yi melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah sarung itu terbuat dari bagian Hairwood rotan mendalam 1000 musim gugur? Matamu bagus, Tuan Muda, kata Yusuya. 80 tahun yang lalu, seorang teman saya berkelana ke salah satu tanah terlarang Gritsia, Immortal Abyss. Dia membawa kembali bagian dari Hairwood rotan mendalam 1000 musim gugur dengan harapan aku bisa menggunakannya untuk menempa sarung untuknya. Saat dia mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemurungan. Siapa yang mengira bahwa pada saat aku menyelesaikan sarungnya, teman lamaku sudah meninggal karena luka yang dideritanya di Immortal Abyss. Sarungnya habis, hanya untuk menjadi harta tanpa pemilik. Dia menggelengkan kepalanya, membuang pikiran itu ke samping, dan tersenyum. Hari ini, melihat pedang spiritual yang kau tempa membuat hatiku membengkak karena emosi, dan aku kehilangan kendali atas kesenanganku. Saya percaya bahkan sarung pedang seperti ini hampir tidak layak untuk senjata seperti itu. Dia kemudian berbalik untuk melihat Yue Xichan. Nona, tolong terima itu. Ini Yue Xichan ragu-ragu. Itu hanya sarung. Ambillah, kata Su Yi. Baru saat itulah Yue Xichan menerimanya. Yusuya langsung rileks, dan dia mengambil kesempatan untuk memperkenalkan dirinya. Orang tua ini bernama Yusuya, dan saya adalah seorang seniman di bengkel Treasure Trove Tower. Tuan Muda, bolehkah saya menanyakan nama dan nama belakang Anda, serta siapa yang mengajari Anda seni memurnikan senjata? Su Yi tidak pernah suka berbasa-basi, jadi dia berkata langsung, jika Anda benar-benar tertarik untuk bertanya tentang pembuatan senjata, Anda dapat mengunjungi saya besok di Azure Cloud Court Azure Dragonland. Ingatlah untuk membawa sebotol anggur berkualitas. Ketika saatnya tiba, dan jika saya punya waktu luang, saya tidak keberatan mengobrol dengan Anda. Jika saya sibuk, itu harus menunggu sampai nanti. Nona Xichan, ayo pergi. Dengan itu, Su Yi berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Penempaan pedang membutuhkan sedikit waktu dan energi. Yang dia ingin lakukan sekarang adalah pulang, istirahat, lalu menjalani sesi kultivasi yang damai. Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan mencapai Origin Palace Realm tahap tengah malam ini. Pada saat seperti ini,
dia benar-benar sedang tidak mood untuk mengobrol dengan Yusuya tentang pemurnian senjata. Yusuya tercengang, tapi dia sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia melihat Suyi pergi dengan penuh perhatian dan senyuman. Kalau begitu aku akan melihat kalian berdua di jalan. Mereka keluar. Jiang Li, Yu Wensu, dan yang lainnya telah menunggu selama ini. Ketika mereka melihat pintu ruang kerja terbuka, mereka semua bersemangat, dan wajah mereka dipenuhi dengan semangat. Namun, ketika mereka melihat sosok tinggi kurus muncul, Jiang Li dan yang lainnya tercengang. Suyi. Suasana seketika sunyi senyap. Jiang Li dan teman-temannya saling memandang. Sebelumnya, mereka semua telah mencoba untuk menyimpulkan ahli pemurnian senjata mana yang memiliki kilasan inspirasi yang menghasilkan pedang spiritual yang luar biasa mengejutkan. Satu-satunya kemungkinan yang tidak pernah mereka pertimbangkan adalah Suyi. Bagaimana mungkin itu dia? Tao Yunci tercengang. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Yue Wensu mengerutkan kening, sementara Jiang Li terlihat bingung dan tidak yakin. Ekspresi Zhou Fengzi menjadi sedikit gelap. Suasana menjadi tegang dan tercekik. Ketika mereka melihat Yusuya mengikuti Suyi dan Yue Xichan dengan senyum lebar di wajahnya, ekspresi Jiang Li dan teman-temannya berubah sekali lagi. Mereka hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas bengkel menara harta karun dan ahli penyulingan senjata terkenal, Yusuya selalu bersikap kaku, hikmat, dan tidak tersenyum. Dia sangat menyendiri dan menyendiri. Dia tidak ramah bahkan ketika berinteraksi dengan kultivator spirit Dao, tapi sekarang. Penyuling senjata Grandmaster ini hanyalah senyuman. Tubuhnya yang besar agak bungkuk, dan dia mengikuti Suyi seperti seorang pelayan. Ketika dia melihat ini, Jiang Li sangat terkejut hingga matanya membelalak, rahangnya ternganga, dan pikirannya berdengung. Ini adalah apakah ini masih Paman Yu saya yang menyendiri, tidak terkendali, dingin, dan tidak tersenyum. Paman Yu, kamu, Jiang Li tidak dapat menahan kebingungannya, jadi dia berjalan ke atas untuk bertanya padanya. Yusuya tampak sedih. Nona, hari ini, mataku akhirnya terbuka. Saya akhirnya mengerti apa artinya ada surga di balik langit. Selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana. Pencapaian Tuan Muda Su dalam dao penempaan seperti makhluk surgawi, aku hanya bisa mengaguminya. Jiang Li terdiam, dan pikiran yang lain berdengung. Tao Yunci tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Grandmaster Yu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Su Yi adalah orang kecil yang sombong? Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, wajah Yusuya dipenuhi rasa malu. Dia menghela nafas, rumor mungkin menipu, tetapi melihat adalah percaya. Ketika saya mengatakan itu, saya buta dan bodoh. Sekarang saya telah melihat kemampuan Tuan Muda Su untuk diri saya sendiri, saya secara alami mengerti. Pedang yang dipajang di menara harta karun benar-benar tidak layak diperhatikan. Kelompok itu terperangah. Bukankah sikapnya berubah terlalu cepat? Yusuya mengalihkan pandangannya ke arah kelompok yang tertegun. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Aku bisa mengatakan lebih banyak, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lagi pula, tidak ada dari kalian yang mengerti pemurnian senjata. Ini mirip dengan bagaimana serangga musim panas tidak tahu apa-apa tentang es. Bagaimana mungkin Anda bisa memahami betapa luar biasa pencapaian Tuan Muda Su dalam Dao of Forging? Tak satu pun dari mereka yang tahu harus berkata apa tentang itu. First Immortal of the Sword, Chapter 510. Tao Yunci merasakan wajahnya memanas, seolah-olah dia telah ditampar dengan kejam. Dia merasa seperti badut. Setelah semua itu melompat-lompat, dia hanya berhasil melukai dirinya sendiri. Jiang Li juga diam. Pencapaian Suyi dalam Dao of Forging begitu tinggi bahkan Yusuya menghormati dan mengaguminya. Berapa banyak orang di Gritsia yang bisa mengatakan hal yang sama? Bahkan mengabaikan kultivasinya, keterampilan menempanya saja sudah cukup untuk menjamin keluarga Jiang menganggapnya serius. Bahkan di Nine Tripod City, seseorang dengan keahlian seperti itu dapat dengan mudah menjadi tamu VIP dari berbagai faksi utama. Ketika dia melihat Suyi hendak pergi, Yu Wensu tiba-tiba berkata, Rekan Daoi Su, tolong tunggu. Raut wajah cantik Jiang Li berubah. Namun, teman-temannya tampak bersemangat. Kecuali Qiu Hengkong, yang berteriak dalam hati. Sebelum Suyi bisa mengatakan apa-apa, Yusuya mengerutkan kening. Yu Wensu, bisakah kamu memberiku wajah dan membiarkan masalah ini berakhir di sini? Yu Wensu berkata, Grandmaster Yu, tolong jangan menempatkan saya di tempat yang sulit. Tubuhnya yang besar ditutupi pakaian rami, dan tatapannya dingin, tegas, dan setajam ujung pedang. Ekspresinya tidak meninggalkan ruang untuk argumen. Kamu ingin melawanku? Tanya Suyi. Yu Wensu menatap langsung ke arah Suyi dan berkata datar, Rekan Taois Su, apakah kamu berani bersaing denganku? Terlepas dari siapa yang menang dan siapa yang kalah, saya jamin bahwa permusuhan apapun antara Anda dan Fulcrum of Heaven Sword Sekte akan berakhir di sini. Suyi mengalihkan pandangannya ke arah Tao Yunci dan Gu Tengying. Apakah kamu melangkah atas nama mereka? Yu Wensu menggelengkan kepalanya. Aku membela martabat sekte. Oh.
kata Suyi. Keberanianmu terpuji, jadi maafkan kekasaranku, pencapaianmu saat ini dalam Dao Pedang terlalu remeh untuk membuatku tertarik. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ekspresi Yu Wensu menjadi gelap. Rekan Taoisu, apakah kamu terlalu takut untuk menghadapiku? Yang lain juga memandang Suyi. Yu Wensu adalah kepala pedang dari generasi muda Fulcrum of Heaven Sword Sekte. Dia adalah seorang jenius di era modern yang terkenal di seluruh Gritsia. Namun Suyi membuatnya terdengar seperti memandang rendah Yu Wensu. Ini tidak menyenangkan para murid Fulcrum of Heaven Sword Sekte. Suyi mengerutkan alisnya, tetapi ketika dia secara tidak sengaja melirik Yue Xichan, dia tiba-tiba mendapat dorongan. Bagus. Datanglah ke tepi Danau Golden Scale malam ini. Saya akan memastikan Anda yakin akan kekalahan Anda. Baiklah. Aku akan menunggumu di sana malam ini. Saya sebenarnya agak berharap Anda mampu memberi saya kekalahan yang meyakinkan. Saat dia berbicara, dia menekankan setiap kata, suaranya berdentang seperti pedang. Suyi tidak berkata apa-apa lagi. Dia baru saja pergi dengan Yue Xichan. Orang itu benar-benar sombong. Dia mengatakan dia akan meninggalkan senior apprentice Brother Yu yakin akan kekalahannya. Dia pikir dia siapa? Seseorang tertawa dingin. Senior apprentice Brother Yu, apa yang akan kamu lakukan jika Suyi kabur? Kata yang lain, terdengar agak khawatir. Ketika dia mendengar ini, Yusuya sangat marah hingga dia tertawa terbahak-bahak. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang seperti Tuan Muda Sulari menghadapi pertempuran? Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Yu Wensu dan yang lainnya, dan ekspresinya menjadi gelap. Aku bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa aku tidak akan pernah memperbaiki senjata lain untuk anggota Fulcrum of Heaven Sword Sekte lagi. Yu Wensu dan yang lainnya terperangah. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Grandmaster Yu yang terkenal akan sangat marah hanya karena mereka mengincar Suyi. Selamat tinggal. Maafkan aku karena tidak mengantarmu pergi. Dengan satu sapuan terakhir dari lengan bajunya, Yusuya berbalik dan pergi. Jiang Li melihatnya menghilang dari pandangan. Dia hanya bisa menghela nafas. Senior apprentice Brother Yu, apakah benar-benar perlu menyinggung seseorang seperti Su Yi atas martabat sekte? Jangan lupa, bahkan Grandmaster Yu mengagumi keahliannya. Faksi manapun akan memperebutkan seseorang seperti itu, tapi kamu. Sebelum dia selesai, Yu Wensu berkata dengan datar, saya secara alami memiliki prinsip panduan saya. Jika suatu hari, orang luar menggertak Anda, tidak masalah siapa yang benar. Saya secara alami akan berdiri atas nama Anda juga. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Jiang Li tertegun. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri, lalu menatap Zhou Fengzi. Penatua Zhou. Sepertinya dia menebak apa yang ingin dia katakan. Zhou Fengzi tersenyum tipis dan berkata, Jiang Li, kamu tidak perlu terlibat dalam hal ini. Bahkan jika pencapaian Suyi dalam Dao of Forging lebih besar, dia tidak akan bisa lolos dari malapetaka tertentu. Nada suaranya tenang dan ramah, tetapi kata-katanya cukup membuat orang bergidik. Ketika dia mengatakan bagiannya, dia berbalik dan membawa Zhou Ziqian pergi. Jiang Li tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya. Dia merasa seolah-olah hatinya diikat dengan simpul. Apakah Yu Wensu salah menantang Suyi? Melihatnya dari posisinya sebagai kepala pedang generasi muda sekte, dia benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Apakah Zhou Fengzi salah menargetkan Suyi? Ada perseteruan darah antara keluarganya dan Suyi. Jiang Li tidak bisa mengatakan dia salah karena ingin balas dendam. Semua ini membuat hatinya kacau. Dia tidak bisa menemukan alasan untuk menghentikan salah satu dari mereka. Beberapa waktu kemudian, dia diam-diam membuat keputusan. Lupakan, aku hanya tidak akan memperhatikan ini lebih jauh. Dia tiba-tiba melirik Qiyu Hengkong dan mentransmisikan, Junior Apprentice Brother Qiyu, sebelumnya, apakah Anda mengirimkan sesuatu ke Suyi? Saya ingin mendengar kebenaran. Hati Qiyu Hengkong bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan mengirimkan kembali, kakak magang senior, aku tidak akan berbohong padamu. Saya memberitahu saudara Su tentang niat Penatua Zhou. Jiang Li terdiam. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak Su, menurutku jika Yu Wensu tahu bahwa kamulah yang membunuh Huo Tiandu di Cloud Kong Latte, dia tidak akan berani menantangmu, kata Yue Xichan sambil tertawa setelah mereka meninggalkan menara harta karun. Di matanya, Yu Wensu secara efektif mengundang penghinaannya sendiri. Dia bisa melihatnya sekarang, setelah malam ini, reputasi kepala pedang generasi muda Fulcrum of Heaven Sword Sekte akan berantakan. Untung mereka tidak tahu, kata Suyi dengan kilatan yang agak aneh di matanya. Sebelumnya, Qiyu Hengkong mengiriminya transmisi, mengungkapkan identitas Zhou Fengzi dan Zhou Ziqian dan memberitahu Suyi tentang keinginan mereka untuk membunuh mereka. Karena alasan inilah dia menyetujui tantangan Yu Wensu, dia berencana untuk mengambil kesempatan untuk berurusan dengan mereka berdua. Apa maksudmu? Tanya Yue Xichan. Hati pecinta anggur tidak ada di cangkirnya, kata Suyi. Ikut aku ke Golden Scale Lake malam ini. Kemudian, semuanya akan menjadi jelas. Titik.
Larut malam itu. Saat itu hujan deras, dan hawa dingin menusuk menggantung di udara. Tetesan air hujan seukuran kacang bergemerincing di permukaan danau, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya seperti kacang di wajan panas, bergema berulang kali sepanjang kegelapan malam musim gugur yang dingin ini. Hujan musim gugur dan musim gugur yang menggigil. Hujan sangat deras sehingga lentera telah lama padam, dan jalanan sepi. Beberapa pejalan kaki yang basah kuyup tetap tinggal, dengan berani menghadapi hujan. Lampu di sekitar Danau Golden Scale juga padam. Biasanya, pantai dipadati oleh turis, dan suara mencipratkan dayung serta cahaya lentera menciptakan pemandangan yang indah. Malam ini, semua itu telah tersapu oleh derasnya hujan musim gugur. Plip-plop-plop, hujan mengguyur pohon-pohon di sepanjang pantai, menggugurkan dedaunannya. Itu berdentang di atap pavilion, menghasilkan percikan keras saat benturan. Yu Wensu dan kawan-kawan berdiri di bawah gazebo. Mereka sudah menunggu cukup lama. Saat itu larut malam, hujan turun dalam ember, dan angin sangat dingin. Sejauh mata memandang, Danau Golden Scale diselimuti kabut. Itu tampak luar biasa dingin. Ini sudah larut. Kenapa Suyi belum datang? Tao Yunci mengerutkan alisnya. Ia mulai kehabisan kesabaran. Terlepas dari basis kultivasi mereka, hawa dingin yang menusuk, kegelapan, dan hujan deras juga tidak nyaman bagi mereka. Apakah menurutmu pria Su sudah lama melarikan diri? Seseorang bergumam. Kelompok itu agak tidak pasti. Aku sebenarnya agak berharap dia tidak muncul, Jiang Li berpikir sendiri. Jika Suyi tidak datang, Yu Wensu hanya bisa melepaskan ini. Bahkan Zhou Fengzi dan Zhou Ziqian tidak punya pilihan selain menyerah sementara untuk membunuhnya dan menunggu kesempatan lain. Kalau begitu, tidak perlu khawatir tentang sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Suyi malam ini. Junior Apprentice Brother Qiu, tadi pagi, di Treasure Trove Tower, kamu tidak diam-diam mengirimkan pesan ke Suyi dan mendesaknya untuk melarikan diri, kan? Tao Yunci tiba-tiba mengalihkan tatapan dinginnya pada Qiu Hengkong. Ketika mereka mendengar ini, yang lain juga menatap Qiu Hengkong, ada sedikit kecurigaan di mata mereka. Jika Qiu Hengkong benar-benar menyampaikan pesan rahasia seperti itu, bagaimana mungkin Suyi muncul untuk duel malam ini? Qiu Hengkong menegang, tapi saat itulah kereta muncul di kejauhan, mendekat dari bawah tirai hujan lebat. Itu segera menarik perhatian kelompok. Dua sosok muncul dari gerbong. Suyi mendekat membawa payung kertas minyak. Yue Shichan mengikutinya, membawa payung serupa. Suyi benar-benar berani muncul. Seru Tao Yunci. Murid Fulcrum of Heaven Sword Sekte lainnya juga tertegun. Dan di sini mereka mulai curiga bahwa Suyi takut dan dia sudah lama melarikan diri. Mereka bahkan marah karenanya. Tapi sekarang dia benar-benar ada di sini, mereka hampir tidak percaya dia benar-benar muncul. Suyi? Oh, Suyi. Anda tahu Zhou Fengzi ingin membunuh Anda, jadi mengapa Anda datang? Jiang Li mengerutkan alisnya dan mendesah pada dirinya sendiri. Ekspresi Qiu Hengkong berubah secara dramatis. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Suyi akan muncul bahkan setelah peringatannya. Hah? Anak itu benar-benar punya nyali, tawa Zhou Fengzi. Mungkin dia berpikir bahwa bahkan jika dia kalah dari senior apprentice Brother Yu, dia masih akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Cahaya mematikan melintas di kedalaman tatapan Zhou Ziqian. Rekan Taoisu, terlepas dari hasil pertarungan ini, mengingat keberanianmu, aku, Yu Wensu, tidak akan mengganggumu lagi, kata pria muda bertubuh besar, tajam, dan mengesankan dengan pakaian rapi. Jika Anda berkenan. Dengan itu, Yu Wensu berjalan ke tengah hujan dan ke permukaan Danau Golden Scale. Niat pedang melonjak di sekitar kerangka pendukungnya. Bahkan sebelum tetesan air hujan mendekat, niat pedangnya menghancurkan mereka. Bahkan hanya berdiri di sana, momentumnya mengancam untuk melahap seluruh lanskap. Mata sektenya berbinar. Semuanya tampak bersemangat. Suyi berjalan mendekat, gaya berjalannya santai dan tidak tergesa-gesa. Dia melirik ke permukaan danau yang jauh, tempat Yu Wensu berdiri, dan berkata dengan santai, jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku menyelesaikan permusuhan masa lalu. Setelah itu, jika kamu masih memiliki keberanian untuk menghunus pedangmu, aku tidak keberatan mengajarimu arti sebenarnya dari keputusasaan. Menyelesaikan permusuhan masa lalu. Yu Wensu mengerutkan alisnya, sementara Tao Yunci dan yang lainnya tertegun. Apa yang orang ini maksud dengan itu? Saat itulah Suyi memandang Zhou Fengzi dan Zhou Ziqian. Dia berkata dengan tenang, bukankah kalian berdua ingin membunuhku? Apa yang kamu tunggu? Serang sudah. Deklarasi ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Itu bertepatan dengan semburan hujan dan hawa dingin yang parah. Betapa indahnya musim gugur yang dingin. First Immortal of the Sword, Chapter 511. Tao Yunci hanya bisa mengutuk. Qiu Hongkong, kamu benar-benar membocorkan informasi kepada Suyi, kamu pengkhianat. Ekspresi murid Fulcrum of Heaven Sword Sekte lainnya menjadi gelap saat mereka menyadari apa yang telah terjadi. Tetapi yang tidak dapat mereka pahami adalah mengapa Suyi datang ke sini meskipun tahu betul bahwa Penatua Zhou ingin membunuhnya. Lebih luar biasa lagi,
dia langsung menantang seorang penatua. Ini bertentangan dengan semua harapan mereka. Bagaimanapun, Zhou Fengzi adalah seorang kultivator manifestasi spiritual tahap awal, sesepuh sekte dalam dari Fulcrum of Heaven Sword Sect. Bagaimana mungkin seorang pemuda istana asal bersaing dengannya? Jiang Li khawatir dan tidak yakin. Su Yi terlalu berani, sampai-sampai sepertinya tidak masuk akal. Bahkan Zhou Fengzi tertegun. Tatapan sinisnya melintas seperti kilat saat dia menatap Su Yi. Meskipun tahu betul bahwa aku ingin membunuhmu, kamu berani memprovokasiku. Apakah itu berarti Anda sudah menyiapkan banyak kartu truf? Kartu truf. Su Yi menggelengkan kepalanya. Apakah aku perlu kartu truf untuk membunuh orang sepertimu? Nada suaranya santai dan penuh dengan penghinaan yang tidak disembunyikan. Kurang ajar. Zhou Ziqian tidak bisa menahan tawa dingin. Su Yi, di Zhou Agung, mungkin tidak ada yang bisa mengalahkanmu, tapi ini adalah Xia Agung. Kesombonganmu yang liar itu pasti akan membawa malapetaka padamu. Tentu saja, saya khawatir Anda tidak akan hidup sepanjang malam. Murid Fulcrum of Heaven Sword Sekte lainnya mengungkapkan seringai mengejek. Rekan Taois Su, aku lawanmu. Yu Wensu berdiri di atas danau Golden Scale, dan suaranya yang keras terpancar dari jauh. Hujan turun di sekelilingnya, dan niat pedangnya melonjak. Suaranya membawa sedikit kemarahan. Malam ini seharusnya menjadi duelnya dengan Su Yi. Siapa yang mengira bahwa, terlepas dari statusnya sebagai kepala pedang generasi muda sekte, dia akhirnya benar-benar diabaikan. Kelompok itu bisa merasakan kemarahan Yu Wensu. Zhou Fengzi berkata langsung, Su Yi, aku setuju untuk tidak ikut campur dalam duelmu dengan Yu Wensu, jadi kalian berdua bisa maju dan bertarung sekarang. Kamu hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kartu apa yang aku miliki dan mengapa aku berani datang ke sini untuk membunuhmu malam ini, kata Su Yi dengan cemoohan. Hati Zhou Fengzi bergetar dan matanya berkilat. Sebelum dia bisa menjawab, Su Yi berjalan mendekat, masih membawa payung kertas minyaknya. Tidak perlu membuang waktu selama itu. Aku akan memberimu kematian dalam 3 serangan. Keponakan bela diri Yu, kamu juga melihatnya. Bukannya aku ikut campur dalam duelmu. Dia hanya mencari kematian. Kata Zhou Fengzi, matanya bersinar dengan cahaya yang dingin dan mematikan. Di danau, ekspresi Yu Wensu agak tidak sedap dipandang. Apakah Su Yi tidak ingin kalah dariku? Dan bahwa dia tahu dia akan dikutuk, jadi dia memutuskan dia lebih suka jatuh ke tangan seorang kultivator manifestasi spiritual. Tao Yunci dan yang lainnya memandang Su Yi dengan kasihan. Dia pikir dia bisa memberikan kematian tetua Zhou dalam 3 serangan. Aku ragu dia bahkan akan hidup cukup lama untuk melepaskan 3 serangan. Mata Phoenix Jiang Li menyipit. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Hati Qiu Hengkong gelisah, dan dia lebih gugup dari sebelumnya. Senyum gembira muncul di bibir Zhou Ziqian. Dia sudah lama menunggu hari ini. Dia hanya tidak akan menyangka bahwa Su Yi akan kurang ajar sampai pada titik kecerobohan bunuh diri. Serangan pertama. Sebelum kalimat ringan dan lapang ini selesai bergema menembus kegelapan dan tanpa melepaskan payungnya, Su Yi mengulurkan tangan kirinya, menekankan jari-jarinya ke pedang, dan menebas. Kecececec. Garis sederhana dari ki pedang bening terbang keluar, bersinar dengan kilau halus dan ilusi. Itu tidak memiliki keagungan yang mengguncang surga, tidak ada momentum atau kebisingan yang kuat, dan tidak ada niat pedang yang menakutkan. Tebasan ini tampak seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi, seperti hanya bagian lain dari hujan deras, hanya sepotong kegelapan yang dingin, atau sekadar gumpalan kabut musim gugur. Tampaknya terbentuk secara alami, dan tidak meninggalkan jejak. Murid Zhou Fengzi tiba-tiba menyempit. Tebasan ini jelas polos dan sederhana, tetapi saat semakin dekat, dia merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah seluruh bentangan langit dan bumi hujan lebat, kegelapan pekat, dan dingin tak berujung telah bergabung menjadi satu serangan ini. Adapun dia, seolah-olah seluruh lanskap memandangnya sebagai bidat, seolah-olah dunia itu sendiri ingin memusnahkannya. Pedang Dao macam apa ini? Zhou Fengzi bukanlah kultivator kecil yang tidak berpengalaman. Dengan kultivasi realem manifestasi spiritualnya dan statusnya sebagai sesepuh Fulcrum of Heaven Sword Sekte, dia telah melihat segala macam angin dan hujan. Seberapa luas pengalamannya, namun sekarang, dia tidak bisa melihat rahasia pedang itu. Ketajaman yang menusuk dan ancaman mematikan membuat Zhou Fengzi tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera merespons, bertindak berdasarkan insting murni. Bangkit! Zhou Fengzi berteriak, dan pedang spiritual ungu melesat maju, membawa petir yang mengerikan. Itu berkelok-kelok di udara dengan gesit seperti naga, melonjak melewati hujan. Pedang spiritual Purple Lightning. 10 tahun yang lalu, ketika Zhou Fengzi melangkah ke alam manifestasi spiritual, pemimpin Sekte Fulcrum of Heaven Sword secara pribadi memberinya pedang kuno ini. Bilahnya terbuat dari Purple Bright Lightning Iron yang dicampur dengan lebih dari 100 jenis material spiritual. Itu sudah lama memunculkan roh senjata, dan itu luar biasa kuat. Selama dekade terakhir, Zhou Fengzi telah menuangkan kultivasi dan darah jantungnya untuk memelihara pedangnya, dan dia telah lama mencapai hubungan antara pikiran,
kemauan, dan senjatanya, dia bisa memanipulasinya dengan bebas seperti jari-jarinya. Ketika para penonton menyaksikan pemogokan ini, mereka tampak tercengang. Ungu petir bersinar ungu di atas dan berderak dengan listrik di bawah. Itu adalah salah satu pedang paling terkenal dalam koleksi Fulcrum of Heaven Sword Set. Hanya saja tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Zhou Fengzi akan memanggilnya begitu pertempuran dimulai. Yang lebih mengejutkan, saat melepaskan serangan pertamanya, tangan Zhou Fengzi membentuk segel, dan dia melepaskan teknik pamungkasnya, yang dia andalkan untuk membangun reputasinya. Mantra pedang petir yang mendalam. Ledakan. Purple Lightning berdengung, seperti dering bel besar. Bilahnya yang gesit melonjak dengan semburan listrik ungu, menyebarkan tirai hujan dan menerangi langit malam. Kekuatan belaka dari Dao of the Sword yang lebih tua membuat para penonton menjadi kaku, mereka semua tiba-tiba merasa sulit bernapas. Alam manifestasi spiritual melampaui 3 alam asal Dao sejak awal. Dan sekarang, Zhou Fengzi menyerang dengan kekuatan penuhnya. Mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya ini. Tapi kemudian, di hadapan serangan pertama Suyi yang sederhana, listrik ungu yang memenuhi udara meledak, seperti kembang api yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di langit malam. Cahaya radiasi tersebar dan tersebar. Dentang. Segera setelah itu, ledakan memekakkan telinga terdengar. Purple Lightning yang anggun seperti naga bergetar hebat sebelum dikirim terbang. Kekuatan Ki Pedang Suyi terus berlanjut, melesat ke arah Zhou Fengzi, kekuatannya sama sekali tidak berkurang. Itu seperti kapak menembus bambu, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Ini, ekspresi Zhou Fengzi berubah secara dramatis. Suaranya menggelegar seperti guntur saat dia mengucapkan mantra Taois. Jubahnya mengepul saat tangannya membentuk segel di depannya. Suara mendesing. Sebuah gunung yang terbentuk dari petir muncul dari tanah dan melayang di depan Zhou Fengzi. Petir mewujudkan gunung. Namun, sesaat kemudian, ledakan dahsyat terdengar. Gunung petir itu cukup kuat untuk memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator dari alam yang sama, namun meledak seperti bubur kertas. Tebasan itu membelah tepat ke dalamnya. Toren kekuasaan menyapu keluar, asap dan debu memenuhi udara, dan Zhou Fengzi terlempar ke belakang. Dia berada lebih dari 100 kaki pada saat dia berhasil menstabilkan dirinya. Pakaiannya compang camping, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Matanya sudah melebar karena takjub. Seluruh danau sunyi senyap kecuali hujan deras. Semua orang terbelalak dan lidah keluh. Suyi baru saja melukai seorang kultivator manifestasi spiritual dalam satu serangan. Tapi dia hanya berada di alam istana asal. Bagaimana ini mungkin? Yu Wensu berdiri di permukaan danau yang jauh. Ekspresinya berubah drastis. Sebelumnya, dia berasumsi bahwa Suyi lebih baik mati di tangan Zhou Fengzi daripada kalah darinya. Sekarang, sepertinya tebakannya meleset, itu jauh. Mata Phoenix Jiang Li menyipit. Dia tampak sangat heran. Qiu Hengkong berdiri di sana dengan bingung. Tebasan macam apa itu? Bagaimana itu menyerang dengan momentum yang tak terbendung? Bagaimana itu bisa melukai seorang kultivator manifestasi spiritual seperti Penatua Zhou? Tatapan kasihan Tao Yunqi, Gu Tengying, dan Fulcrum of Heaven Sword sekte lainnya membeku di tempat. Mereka bereaksi seolah-olah disambar petir, semuanya benar-benar kaget. Mereka tidak akan pernah bisa mengantisipasi hal ini, bahkan jika Anda memukul kepala mereka. Seberapa tinggi pencapaian saudara Su dalam Dao Pedang? Yue Xichan relatif tenang. Dari mereka yang hadir, hanya dia yang tahu bahwa Suyi telah membunuh Elder Huo Tiandu dari Cloudski Divine Palace di Cloudcom Lake kemarin. Dan malam ini, sebelum datang ke Golden Sky Lake, Suyi meningkatkan kultivasinya ke Origin Palace Realm tahap menengah. Mengingat situasinya, Yue Xichan secara alami tidak khawatir dia akan kalah. Meskipun demikian, ketika dia menyaksikan bantalan dan kekuatan serangan pertamanya dengan matanya sendiri, dia merasa terguncang. Dia akhirnya mengerti seberapa lebar jarak antara ilmu pedang mereka, mereka terpisah sejauh langit dan bumi. Serangan kedua, suara tenang bergema di seluruh tirai hujan. Suyi masih memegang payung di tangan kanannya saat dia melangkah ke langit. Jari-jari tangan kirinya membentuk pedang, yang diayunkannya dengan santai. Suara mendesing, pedang beningki menyapu langit. Tebasan ini bahkan lebih jelas dari yang sebelumnya. Jika surga dan bumi adalah lukisan malam musim gugur dalam hujan, maka serangan Suyi seperti gelombang kuas pelukis yang tanpa beban dan alami. Hujan terus mengguyur, dan malam masih gelap dan deras. Namun, lukisan itu sekarang memiliki niat baru yang mengerikan dan keras. Ekspresi Zhou Fengzi dipenuhi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sekarang benar-benar sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini, dan ketika dia melihat serangan ini memotong ke arahnya, dia mengaktifkan kartu trufnya tanpa ragu sedikitpun. Mengaktifkan, lengan bajunya mengepul di sekelilingnya, dan dia mengayunkan lightning ungu ratusan kali dalam sekejap. Listrik ungu yang melonjak langsung memenuhi langit dan menghujani dunia manusia. Pedangnya telah memberi isyarat petir yang dalam, mengguncang 9 langit. Langit luas di atas danau Golden Scale penuh dengan listrik ungu yang mempesona.
Banjir yang berseri-seri menyembur, seperti air sungai di surga yang menerobos bendungan dan mengalir ke dunia di bawah. Pemandangan itu membuat Jiang Li, Yu Wensu, dan kulit kepala lainnya mati rasa karena ketakutan. Ini tidak diragukan lagi adalah jurus pembunuh Zhou Fengxi. Namun, ketika petir ungu memenuhi langit, lukisan malam musim gugur yang hujan, ayunan kuas, Su Yi menghapusnya. Petir surut seperti air pasang dan bubar. Seolah-olah itu hanyalah setitik debu yang disapu seseorang dari kertas itu. Ketika serangan Su Yi semakin dekat, Zhou Fengxi benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia tidak bisa menahan tangis, dan dia segera mencoba menghindar, dia hanya tidak berani menghadapi serangan ini secara langsung. Tebasan ini terlalu tirani, dan momentumnya tak terbendung. Ledakan, pedang Qi menggelegar, dan langit dan bumi berguncang. Meskipun Zhou Fengxi mengelak tepat waktu, niat pedang menyapu ke arahnya namun membelahnya menjadi dua. Darah menyembur seperti air terjun. Luka samar muncul di seluruh bagian tubuhnya yang tersisa. Itu tampak seolah-olah berada di ambang kehancuran. Dalam menghadapi bahaya hidup atau mati, Zhou Fengxi tidak ragu untuk menyerah pada tubuh fisiknya. Jiwanya melesat keluar dari jenazahnya, nyaris menghindari kehancuran di bawah serangan pedang Qi. Suara Su Yi yang tenang dan menghina bergema sepanjang hujan. Itu baru serangan kedua, tapi kamu sudah tidak tahan. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Semua orang yang hadir sangat tercengang sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. First Immortal of the Sword, Chapter 512. Di bawah langit malam, yang tersisa dari Zhou Fengxi hanyalah jiwanya. Dia menjerit panik dan ketakutan, ini tidak mungkin. Mustahil. Anda hanya berada di alam istana asal. Bagaimana mungkin kamu? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara Su Yi yang tenang dan acuh tak acuh memotongnya. Serangan ketiga. Itu seperti suara dari neraka, suara malapetaka yang akan datang. Jiwa Zhou Fengxi bergetar, dan dia segera berbalik untuk melarikan diri. Dia tidak berani ragu sedikit pun. Uff. Dengan kilatan cahaya pedang, jiwa Zhou Fengxi terbelah menjadi dua. Dengan cepat menghilang menjadi kehampaan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum meninggal. Dalam 3 serangan, Su Yi telah memberikan kematian Zhou Fengxi. Su Yi tidak diragukan lagi telah mencapai apa yang dia katakan akan dia lakukan. Semua orang terdiam. Malam semakin gelap dan deras, dan hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Rasa dingin musim gugur yang menusuk tulang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa dingin yang sekarang dirasakan oleh murid-murid Sekte Pedang Surga Fulcrum di dalam hati mereka. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang es. Pertempuran berakhir dalam sekejap. Su Yi hanya menyerang 3 kali. Namun ketiga serangan ini masing-masing jatuh seperti palu, membuat hati para penonton gemetar. Pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda realem istana asal dapat, hanya dalam 1 serangan, merusak realem manifestasi spiritual tahap awal Zhou Fengxi. Siapa sangka serangan kedua Su Yi akan menghancurkan tubuh Zhou Fengxi. Itu akan menghancurkan jiwanya juga jika tidak melarikan diri tepat pada waktunya. Dan serangan ketiga ini sepertinya hanya melalui gerakan. Su Yi tahu kemenangannya pasti, jadi dia mengirim musuhnya ke jalan. Plip-plop-plop, bau darah meresap ke dalam hujan musim gugur yang deras. Jiang Li memucat, dan pikirannya menjadi kosong. Tubuhnya yang ramping dan halus bergetar, dan mata Phoenix-nya yang indah penuh dengan kebingungan. Hati Qiu Hengkong bergetar, dan yang bisa dia pikirkan hanyalah, jadi, ilmu pedang rekan Daois Su sudah sekuat ini. Tao Yunqi, Gu Tengying, dan murid-murid lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Seolah-olah mereka menghadiri pemakaman orang tua mereka. Mereka tidak sepenuhnya mengabaikan kekuatan Su Yi. Ketika mereka pertama kali bertemu dengannya di kerajaan pohon lokas, Tao Yunqi dan Gu Tengying mengalami langsung kekuatan tempur Su Yi yang menakutkan. Meskipun demikian, bahkan jika Anda memukul kepala mereka, mereka tidak akan pernah menduga bahwa seorang kultivator istana asal muda seperti Su Yi dapat membunuh Zhou Fengxi. Berjuang melintasi batas kultivasi datang dalam 3 tingkat. Yang pertama hanya untuk bertahan melawan lawan dari kultivasi yang unggul. Yang kedua adalah melewati batas kultivasi untuk membunuh atau mengalahkan lawan. Ini sangat jarang, tetapi tidak pernah terdengar. Di sini, di danau ini, Zheng Po muda baru-baru ini mengalahkan leluhur keluarga Tang, Tang Xiaoshan. Dia tidak membunuhnya, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia bisa melakukannya. Tingkat ketiga lebih dari sekadar mengalahkan lawan dari budidaya yang lebih besar, itu berarti memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan lawan sepenuhnya. Di seluruh dunia dan sepanjang sejarah, kejadian seperti itu sangat jarang terjadi. Ratusan atau ribuan tahun mungkin berlalu tanpa ada yang mencapai prestasi seperti itu praktis hanya ada dalam legenda. Lagi pula, siapapun yang mampu melawan lawan dari kultivasi superior adalah seorang jenius yang langka. Jika mereka bisa secara sepihak menekan lawan mereka selain hanya mampu melawan mereka, itu sudah cukup untuk membalikkan persepsi orang dan melampaui batas imajinasi. Jenius seperti itu layak mendapat gelar, monster yang menentang surga.
Dan sekarang, Su Yi baru saja menampilkan level ketiga dan paling langka. Dia tidak hanya mengalahkan Zhou Fengzi, dia membantai dia seperti ayam atau monyet. Dia menghancurkannya hanya dalam 3 serangan, langsung melenyapkannya. Tidak, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Zhou Ziqian berteriak seolah dia sudah gila. Jelas bahwa keterkejutan ini terlalu berat untuk ditanggungnya, dia kehilangan kendali atas emosinya, dan dia menunjukkan tanda-tanda gangguan mental yang akan segera terjadi. Sebelumnya, dia sangat bersemangat dan bersemangat. Dia berpikir bahwa kesempatannya untuk membalas dendam telah tiba dan akhirnya dia bisa melampiaskan kebenciannya. Siapa yang mengira bahkan Zhou Fengzi, pria yang dilihatnya sebagai pendukungnya, akan terbunuh. Menyembur, kilatan cahaya pedang lainnya membuat kepala Zhou Ziqian melayang di udara. Saat dia membunuh seseorang seperti ini, Su Yi tidak merasakan apa-apa, itu seperti memukul lalat. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk membuang kata-kata berbicara dengannya. Sekarang, Zhou Fengzi dan Zhou Ziqian sudah mati. Su Yi, kamu, teriak Tao Yunqi, sepertinya menanggapi kematian Zhou Ziqian. Tetapi ketika Su Yi meliriknya, Tao Yunqi tiba-tiba terdiam, seolah-olah dia adalah bebek yang dicengkeram leher seseorang. Dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki dan melihat ke bawah, tidak berani menatap tatapan Su Yi. Bukan hanya Tao Yunqi, kekejaman dan kekuatan Su Yi telah menakuti murid-murid Sekte Pedang Surga Fulcrum lainnya juga. Mereka semua menyusut kembali dan bergetar. Su Yi secara alami tidak akan memperhatikan orang-orang seperti mereka. Tangan kanannya memegang payungnya tinggi-tinggi, sedangkan tangan kirinya berada di belakang punggungnya. Dia melirik Yu Wensu, yang masih berdiri di atas danau Golden Scale, dan berkata, katakan padaku, apakah kamu masih punya nyali untuk berduel denganku? Suaranya tenang, tetapi terdengar di hati Yu Wensu seperti petir. Raut wajahnya yang dipahat berubah tak menentu, dan tangan yang tersembunyi di lengan bajunya mengepal. Dadanya naik turun, dan dia terdiam. Baru sekarang Yu Wensu mengerti mengapa Su Yi mengatakan dia tidak layak menjadi lawannya. Dia juga mengerti mengapa Su Yi berani datang ke Golden Scale Lake, dan mengapa dia pertama kali mengarahkan tombaknya ke Zhou Fengzi. Dia tidak sembrono atau sombong. Bukannya dia tahu dia akan mati dan dia lebih baik mati di tangan Zhou Fengzi. Dia juga tidak takut. Yu Wensu benar-benar tidak cocok menjadi lawan Su Yi. Bukankah ini, ekspresi penghinaan yang sangat besar untuk generasi muda kepala pedang Fulcrum of Heaven Sword Sekte? Bukankah kamu ingin mempertahankan kehormatan sektemu? Saya baru saja membunuh Zhou Fengzi dan Zhou Ziqian. Mengapa saya tidak melihat Anda melangkah untuk melindungi mereka? Su Yi bertanya lagi, nadanya penuh ejekan yang tidak disembunyikan. Cukup, raung Yu Wensu, wajahnya pucat pasi. Su Yi, saya akui bahwa saya meremehkan Anda sebelumnya, tetapi jangan berpikir membunuh penatua Zhou berarti Anda dapat memfitnah dan mempermalukan saya sesuka Anda. Dentang, saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghunus pedang spiritual yang berkilauan seolah-olah ditempa dari emas. Niat pedangnya menyapu keluar seperti air pasang, melonjak ke langit. Pedang kuno, emas terapung. Aku, Yu Wensu, secara alami tidak akan mundur ketakutan. Yu Wensu berkata dengan tegas, matanya bersinar dengan kilau yang tajam dan mengesankan. Hati Jiang Li dan yang lainnya bergetar. Campuran emosi yang unik muncul di dalam hati mereka. Mereka mengagumi keberanian Yu Wensu, tetapi pada saat yang sama, dia tampak sangat tragis. Dia seperti ngengat ke nyala api. Dia tahu dia ditakdirkan, namun dia terikat tugas. Dia tidak akan menyerah. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, jika aku melawanmu, itu tidak ada bedanya dengan mempermalukan dan menginjak-injakmu. Jika Anda tidak yakin, saya akan meminta maaf kepada Anda secara pribadi selama Anda dapat mengalahkan Yue Xichan di majelis Dharma Teras Anggrek. Yue Xichan tercengang sebentar, tapi dia segera mengerti. Kakak Su sedang mempersiapkan batu asahan untukku. Ketika dia mendengar ini, Jiang Li segera melangkah masuk. Kakak magang senior, benar-benar tidak pantas untuk terus bertarung. Yu Wensu terdiam, dan ekspresinya berubah tidak menentu. Su Yi tidak mau repot menunggu jawaban. Dia sudah mencapai tujuannya, dan dia tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan di sini. Su Yi berbalik menghadap Yue Xichan. Ayo pergi. Mereka berdua pergi, masih membawa payung kertas minyak mereka. Mereka berjalan menembus hujan dan menuju kereta yang masih menunggu mereka. Tak lama, itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Di Danau Golden Scale, Yu Wensu tiba-tiba menghela nafas panjang. Dia menyarungkan floating gold dan diam-diam kembali ke pantai. Siapapun dapat melihat bahwa kepala pedang dari generasi muda Fulcrum of Heaven Sword Sekte, jenius yang terkenal di dunia dari era modern ini, telah mengalami pukulan mental yang luar biasa malam ini. Senior Apprentice Brother Yu, apakah kamu baik-baik saja? Jiang Li mengerutkan alisnya, dia sedikit khawatir tentang dia. Yu Wensu mengangguk. Pedang pembudidaya hanya tumbuh lebih berani dalam menghadapi kemunduran. Satu kekalahan saja tidak cukup untuk menghancurkanku.
Saat dia mengatakan ini, Yu Wensu melirik ke arah Su Yi menghilang. Junior Apprentice Sister, aku akhirnya tahu siapa, pendekar pedang berjubah biru, yang membunuh Huo Tiandu di atas Cloudcom Lake. Ekspresinya sangat kompleks. Dia tampak terguncang, bingung, dan bingung. Pendekar pedang berjubah biru. Jiang Li tidak bisa membantu tetapi berkata, ini, Qiu Hengkong, Tao Yunqi, dan yang lainnya benar-benar terkejut. Su Yi adalah pendekar pedang berjubah biru, ahli misterius yang membunuh Huo Tiandu. Bukan tidak mungkin, kata Yu Wensu. Rumor tentang kekuatan misterius dan menakutkan pendekar pedang jubah biru ada di setiap sudut Nine Tripod. Justru karena kemunculannya jubah biru tiba-tiba menjadi mode, orang menirunya. Kami juga tidak kebal, bukankah kalian semua ingin tahu siapa pendekar pedang berjubah biru itu juga? Wajah cantik Jiang Li langsung berkonflik. Dia menghela nafas, itu benar ketika kami mendiskusikan pendekar pedang berjubah biru, kami menganggap dia adalah seorang senior yang perkasa. Siapa yang mengira bahwa pada kenyataannya, dia adalah seorang pemuda dari alam istana asal. Su Yi telah mengalahkan Zhou Fengzi, seorang kultivator alam manifestasi spiritual, dengan mudah hanya dalam 3 serangan. Selain itu, dia biasa memakai warna biru. Ketika dia menggabungkan fakta-fakta ini dengan apa yang dia ketahui tentang pertempuran di Danau Cloudcom, Jiang Li semakin yakin bahwa Su Yi memang adalah pendekar pedang berjubah biru, yang terkenal di seluruh kota 9 Tripod. Malam ini, saya benar-benar seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Saya melebih-lebihkan diri saya sendiri. Yu Wensu menarik napas dalam-dalam, ekspresinya menjadi tenang dan serius sekali lagi. Tapi setelah mengalami ini, saya semakin sadar bahwa jarak antara origin dan spirit Tao tidak dapat diatasi. Zheng Pu, monster di zaman kuno, bisa melakukannya. Begitu juga Su Yi. Cepat atau lambat, aku juga akan bisa melakukannya. Saat dia mengatakan bagian terakhir itu, matanya bersinar dengan tekad. Tao Yunqi mau tidak mau berkata, magang senior kakak Yu, Su Yi membunuh tetua Zhou. Apakah kita benar-benar akan membiarkan ini berakhir di sini? Yu Wensu berkata dengan muram, ini bukan sesuatu yang bisa saya selesaikan sendiri. Kita harus melapor ke sekte dan memintanya memutuskan bagaimana menanggapinya. Jiang Li mengangguk. Itu keputusan paling rasional yang bisa dia buat. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan si pengkhianat, Qiu Hengkong? Tao Yunqi memandang Qiu Hengkong dengan penghinaan dan kebencian yang tak terselubung. Pengkhianat. Alis Jiang Li yang dicat menyatu. Kapan Junior Apprentice Brother Qiu mengkhianati sekte? Baru saja. Tao Yunqi baru saja akan menjelaskan ketika Jiang Li dengan dingin memotongnya. Penatua Zhou membalas dendam pribadi, dia tidak mewakili sekte. Junior Apprentice Brother Qiu dan Su Yi adalah teman lama. Benar dan pantas dia memperingatkan temannya. Apa yang dia lakukan salah? Tao Yunqi terdiam, ekspresinya tertahan dan tidak sedap dipandang. First Immortal of the Sword, Chapter 513. Jiang Li sudah sangat membenci Tao Yunqi. Kembali ke reruntuhan kerajaan pohon belalang, provokasi Tao Yunqi lah yang mengakibatkan konflik antara mereka dan Su Yi. Sebelumnya hari ini, di bengkel, dia berulang kali menimbulkan masalah dan mengipasi api, mencoba menggunakan kekuatan Yu Suya dan Yu Wensu untuk menekan Su Yi. Sekarang, dia sebenarnya mencoba menargetkan Qiu Hengkong. Itu hanya karena pertimbangan untuk hubungan mereka sebagai sekte bahwa Jiang Li tidak menebang pembuat onar, gosip bodoh di mana dia berdiri. Yu Wensu juga agak tidak senang. Dia berkata dengan dingin, Junior Apprentice Brother Tao, Anda telah berulang kali mencoba menggunakan prestise sekte melawan Junior Apprentice Brother Qiu, tetapi pernahkah Anda melihatnya mencoba menggunakan kekuatan teman lamanya Su Yi untuk melawan Anda? Tao Yunqi menegang, dan dia bergidik, ekspresinya dipenuhi teror. Murid senior kakak Yu, aku. Tidak perlu dijelaskan, kata Yu Wensu datar. Jika itu terjadi lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebagai seorang pembudidaya pedang, dia juga membenci tidak lebih dari licik, perencana kecil yang mengeksploitasi kekuatan orang lain. Tao Yunqi sangat ketakutan sehingga jiwanya tampak meninggalkan tubuhnya, dan darah terkuras dari wajahnya. Dia menyadari bahwa dia telah menyinggung Jiang Li dan Yu Wensu. Saya khawatir tidak ada tempat lagi bagi saya di Fulcrum of Heaven Sword Sect. Badai turun, dan dinginnya musim gugur setajam pisau. Tepat ketika Yu Wensu, Jiang Li, dan teman-temannya hendak pergi, sesosok tubuh kurus muncul di tirai hujan yang jauh. Dia mengenakan jubah Konfusianisme, dan wajahnya dicukur bersih. Dia tampak seperti berusia 30-an atau 40-an, dan setiap inci dari dirinya memancarkan fluktuasi energi khas dari seorang ahli alam manifestasi spiritual. Saat dia berjalan melewati hujan, dia tetap bersih dan kering sempurna. Tidak setetes pun hujan musim gugur menyentuhnya. Ayah, kamu apa yang kamu lakukan di sini? Jiang Li terperangah, dan mata Phoenix-nya yang indah melebar. Pria berjubah Konfusian tidak lain adalah kepala keluarga Jiang Xiaosheng, pemimpin salah satu dari 3 klan besar Xia besar. Bahkan di Nine Tripod City, dia adalah seorang ahli realem manifestasi spiritual yang sangat menonjol.
Ekspresi Yu Wensu dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa hormat. Sebagai kepala keluarga Jiang, Jiang Xiaosheng dan pemimpin sekte mereka bisa duduk bersama secara setara. Jika Zhou Fengxi, salah satu tetua sekte dalam sekte pedang surga sekte, masih hidup, dia harus mengambil inisiatif untuk membungkuk memberi salam. Jika saya tidak datang, akan sulit untuk menyelesaikan akibat dari insiden malam ini. Jiang Xiaosheng menghela nafas, tampak berkonflik. Jiang Li bertanya dengan bingung, "Ayah, apa maksudmu?" Setelah hening sejenak, Jiang Xiaosheng berkata, "Kamu seharusnya menganggap dirimu beruntung karena kamu tidak membuat marah Tuan Muda Su itu. Kalau tidak, bahkan jika dia membunuh kalian semua, aku khawatir itu tidak akan banyak berpengaruh padanya." Angin dan hujan sangat dingin, hawa dingin sekitar setajam pisau. Tetapi ketika mereka mendengar pernyataan Jiang Xiaosheng, hawa dingin yang bahkan lebih tajam dan lebih dingin dari hujan musim gugur membuat Jiang Li, Yu Wensu, dan yang lainnya bergidik. Ekspresi mereka berubah sebagai tanggapan. Apa-apa maksudnya itu? Mungkinkah Su Yi tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang menantang surga? Apakah asal-usulnya juga luar biasa hebat? Kalau tidak, mengapa seseorang dengan status Jiang Xiaosheng mengatakan hal seperti itu? Ayah, Jiang Li baru saja akan menanyakan sesuatu ketika Jiang Xiaosheng melambai untuk diam. Anda tidak boleh menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini, katanya. Tidak sepatah kata pun, suaranya sekeras besi, dan mengandung keagungan yang luar biasa. Raut wajah cantik Jiang Li berubah tak menentu. Dia merasakan hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Wensu dan yang lainnya terdiam. Tidak peduli betapa bodohnya mereka tahu apa artinya bagi Jiang Xiaosheng untuk mengatakan hal seperti itu. Su Yi tidak hanya cukup kuat untuk membuat hati mereka putus asa, statusnya sedemikian rupa sehingga mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Ketika mereka menyadari hal ini, orang-orang seperti Tao Yunqi dan Gu Tengying merasakan keberanian mereka habis. Mereka benar-benar berada di samping diri mereka sendiri dengan teror dan ketakutan. Hanya Qiu Hengkong yang tampak sangat bingung. Jangan bilang apakah saudara Su benar-benar tidak diketahui asal-usulnya. Jika tidak, mengapa seseorang seperti kepala keluarga Jiang bersikeras pada kerahasiaan seperti itu? Tapi ayah, saya khawatir tidak mungkin kita bisa menyembunyikan kematian Penatua Zhou, bisik Jiang Li. Tatapan Jiang Xiaosheng semakin kompleks. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Seseorang secara alami akan menyelesaikan insiden ini. Hujan musim gugur semakin deras, mengguyur seperti air terjun. Pada hari ke-15 bulan lunar ke-9, Su Yi memasuki kota. Malam itu, di Song of the Sandy Creek, dia membunuh Si Kong Bao, monster zaman kuno dari gerbang iblis pemusnahan surgawi. Pembantai setan tua meninggal tak lama setelah itu. Pada malam tanggal 16, Penatua Huo Tiandu dari Cloudski Divine Palace jatuh di bawah pedang Su Yi di atas Cloudcom Lake. Dan malam ini, dia menebas sesepuh Fulcrum of Heaven Sword Sekte yang baru dipromosikan, Zhou Fengxi, hanya dalam 3 serangan. Hanya dalam 3 hari yang singkat, 3 pembudidaya manifestasi spiritual meninggal karena dia. Itu lebih banyak pembudidaya manifestasi spiritual yang mati daripada gabungan 300 tahun terakhir dari sejarah dunia kultivasi sia besar. Seorang pria parubaya dengan jubah kain sederhana berdiri di sebuah paviliun di puncak Gunung Heaven Riesel. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia tampak jengkel. Wang Jiu memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan ketika dia berbicara, dia terdengar bertentangan. Jika hanya itu, lupakan saja. Tapi setiap kali, kita harus mengambil inisiatif untuk menyeka pantatnya. Ini menjengkelkan. Pria parubaya itu menghela nafas tak berdaya dan mengusap alisnya. Jika kamu benar-benar memahaminya, Su Yi tidak bisa disalahkan atas insiden ini. Wang Jiu mengangguk. Apakah dia orang lain? Dengan gerbang iblis penghancuran surgawi, Istana Ilahi Cloudski, dan Fulcrum of Heaven Sword Sekte semuanya menargetkannya. Aku khawatir dia sudah mati berkali-kali sekarang, tanpa menimbulkan gelombang apapun. Tapi Su Yi bukan orang biasa. Jika saya harus menyalahkan seseorang yang bisa saya katakan adalah bahwa faksi-faksi terkemuka itu terlalu terbiasa untuk memaksakan diri. Mereka pikir mereka hanya menjatuhkan seorang kultivator nakal dari daerah terpencil, hanya untuk menemukan bahwa mereka benar-benar menendang papan besi. Pria parubaya itu melambai. Ini adalah masa-masa sulit. Membantu Su Yi membersihkan dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan memperbaiki formasi penghalang penekan 9 tripod. Mata Wang Jiu menyipit, dan dia mengangguk. Benar, apakah Jiang Xiaosheng tidak senang? Tanya pria parubaya itu. Wang Jiu menggelengkan kepalanya. Kepala keluarga Jiang adalah orang yang pintar. Anda membuat niat Anda untuk melindungi Su Yi menjadi jelas. Kepala keluarga Jiang secara alami tahu apa yang harus dia lakukan. Selain itu, keluarga Jiang tidak mengalami kerugian selama insiden di Danau Golden Scale. Kepala keluarga Jiang secara alami tidak memiliki pemikiran lain tentang masalah ini. Pria parubaya itu merenung sejenak, lalu berkata, tulis surat kepada kepala sekte Fulcrum of Heaven Sword. Katakan bahwa jika mereka bersedia membiarkan ini berakhir di sini,
saya akan memberi mereka sebagian dari sumber harta karun manifestasi spiritual sebagai kompensasi. Jika mereka menolak, jelaskan bahwa saya berencana untuk tetap terlibat sampai akhir. Nada suaranya biasa saja, tetapi kata-katanya mengandung prestise yang kuat dan aura superioritas. Hati Wang Jiu bergetar. Tuanku, betapa berharganya sumber harta karun manifestasi spiritual. Ini cukup untuk membantu Fulcrum of Heaven Sword Sekte melatih ahli realem manifestasi spiritual baru. Menyerahkan itu hanya untuk membantu Suyi menangani akibat dari insiden ini, apakah itu sepadan? Pria parubaya itu tertawa datar. Itu hanya sebagian dari sumber harta karun manifestasi spiritual, itu saja. Bagaimana bisa dibandingkan dengan memperbaiki formasi penghalang penekan 9 tripod? Dan bagaimana bisa dibandingkan dengan menjalin hubungan karma positif dengan Suyi? Dia kemudian memandang Wang Jiu dan berkata dengan muram, Old Jiu, kadang-kadang, penonton melihat permainan lebih jelas daripada para pemainnya. Selama bertahun-tahun hidup Anda, pernahkah Anda melihat seorang jenius yang menentang surga sejauh ini di luar batas akal sehat? Wang Jiu menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihatnya. Tidak, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Tatapan pria parubaya itu bergeser secara halus, dan dia berkata dengan suara yang semakin serius, seorang kultivator muda istana asal dengan kekuatan menantang surga yang dibutuhkan untuk membunuh kultivator manifestasi spiritual dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi penghalang 9 tripod suppression. Di atas semua itu, selama kunjungannya ke bengkel menara harta karun, keterampilan penempaannya bahkan membuat orang tua sombong seperti Yusuya menundukkan kepalanya. Seseorang seperti ini bahkan 30.000 tahun yang lalu, orang seperti dia pasti langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Dia menatap ke langit malam yang jauh. Dengan kultivasi dan akumulasi Suyi, seberapa terang dia akan bersinar saat era Radiant ada di depan kita. Monster di zaman kuno itu, Zheng Pu, benar. Masa depan adalah milik generasi muda, dan dunia akan menjadi panggung mereka. Orang-orang tua yang saat ini berdiri di puncak dunia ini ditakdirkan untuk dilampaui, hanya cocok untuk bertindak sebagai pelapis bagi mereka yang mengungguli mereka. Hati Wen Jiu bergetar. Dia akhirnya mulai mengerti mengapa pria parubaya itu sangat mementingkan Suyi. Larut malam itu, pengadilan Azureklut. Di luar, hujan masih mengguyur, dan angin masih terasa dingin menggigit. Sebuah ruangan di sebuah paviliun. Cahaya lilin merah berkedip-kedip, dan suasananya hangat dan menyenangkan. Saya selesai. Suyi melepaskan tangannya dari perut halus Yue Xichan, lalu menghembuskan udara keruh. King Wan dengan cekatan menutupi Yue Xichan dengan selapis selimut. Ketika dia melihat bahwa wajah memerah Yue Xichan tampak lebih luar biasa cantik dari biasanya, King Wan tidak bisa menahan senyum. Kakak, kamu sangat cantik saat kamu malu. Yue Xichan tersipu, dan bulu matanya berkibar. Jika itu kamu jangan bilang kamu tidak akan malu. King Wan berhenti. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi wajah mungilnya yang cantik langsung semerah apel, rona merahnya menyebar sampai ke pangkal telinganya. Dia menunduk dan gelisah dengan keliman roknya. Untuk sementara waktu, dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia sangat bingung sehingga Yue Xichan merasa bingung hanya dengan melihatnya. Hantu yang tak ada bandingannya ini, bisa benar-benar bingung. Suyi duduk di sana dengan malas, memperhatikan King Wan dan Yue Xichan yang diterangi lampu. Meski cuaca sangat dingin, yang dia lihat hanyalah pemandangan indah musim semi. Pesta untuk mata dan kegembiraan untuk pikiran dan indera. Ketika dia melihat bahwa Suyi tidak berniat mengalihkan pandangannya, Yue Xichan merasa malu. Dia berdesir di bawah selimut dan mengenakan kembali semuanya, baru muncul setelah dia berpakaian lengkap. Saat dia akan pergi, Suyi mengeluarkan slip giok dan memberikannya padanya. Ini adalah warisan yang dikenal sebagai sutra pedang sisa berbintang kecil. Ini sangat cocok untuk tubuh spiritual penerangan mendalam Anda. Antara itu dan Cicadas Heart, bahkan jika kamu berduel dengan Yu Wensu, tidak mungkin kamu kalah. Yue Xichan tertegun. Dia baru sekarang menyadari bahwa, antara menempa pedang, memberinya warisan dao pedang, dan memilih Yu Wensu sebagai lawannya, Suyi telah membuat pengaturan yang cermat untuknya, hingga ke detail terkecil. Hati wanita muda itu membengkak karena emosi, dan tatapannya yang sedingin es melunak. Dia tampak sangat tersentuh. Ketika dia melihat bahwa dia akan berterima kasih padanya, Suyi menghentikannya sebelum dia mendapat kesempatan. Jangan berterima kasih padaku. Saya tidak melakukan ini untuk membuat Anda menangis air mata syukur. Saya akan mengatakannya lagi, saya ingin sekali melihat Anda bisa menjadi apa dengan bimbingan saya. Di masa depan, Anda pasti akan mekar dengan pancaran unik Anda sendiri. Yue Xichan sempat linglung. Kemudian, dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Matanya yang berbintang dan wajahnya yang cantik benar-benar tenang dan teguh. Pagi keesokan harinya, langit masih berkabut dan baru mulai cerah. Di luar Nine Tripod City, sebuah kapal harta karun yang sangat besar dan berkilauan sepanjang 1000 kaki melonjak dari langit yang jauh. Seorang pemuda tampan yang cantik dengan rambut ungu dan mahkota emas menunjuk ke ibu kota. Langsung menuju ke Gunung Heaven Bristle.
Aku ingin mengunjungi Kaisar Xia Agung. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.